Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana keadaannya? Kabarnya? Sehat ya? Oke, alhamdulillah. Nah, jadi karena kita masih masih masa pandemi, jadi tolong untuk tetap stay di rumah, jaga kesehatan. Sebelumnya kan kita kemarin sudah membahas materi mengenai bilangan biner. Kemudian ada bilangan oktal dan heksadesimal ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai operasi aritmatika dan logika ya. Jadi nanti kita berlatih untuk menambahkan bilangan biner, kemudian ada pengurangan bilangan biner, dan juga ada perkalian dan pembagian bilangan biner. Nah, untuk bilangan oktal dan heksa itu sebenarnya sama saja dari penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, bilangan biner. Itu sama saja. Hanya beda basisnya saja. Kalau oktal itu basis 8, kalau heksa itu basis 16. Ya, itu kan kemarin juga Bapak terangkan di situ. Oh ya, untuk absensi hari ini masih baru sedikit yang masuk ya. Mungkin yang lain banyak yang terkendala jaringan. Untuk absensi mungkin diaktifkan kameranya ya. Sebentar Bapak absen. Nanti setelah absensi dimatikan lagi kameranya, nggak apa-apa. Ya, silakan diaktifkan kameranya. Oke, mana yang lain? Diaktifkan sebentar kameranya. Ya sudah, bisa dimatikan kameranya ya. Tapi jangan meninggalkan meeting. Kameranya aja dimatikan. Ayo, siapa yang tahu? Operator aritmatika. Ada penjumlahan, terus apa? Penjumlahan, terus pengurangan, terus perkalian ya. Adrian Maulana ya. Yang lain menambahkan coba. Perkalian, terus Ahmad Rizkan ya, pembagian. Ya betul. Itulah operator aritmatika yang nanti kita gunakan untuk menghitung bilangan biner, oktal maupun heksa. Nah, itu ya. Untuk apa itu operator aritmatika? Nah, itu kalian bisa coba browsing di internet ya. Apa itu operator aritmatika? Nah, jadi bisa kalian browsing di internet. Kemudian kamu bisa menjelaskan ya, mungkin salah satu anak menjelaskan apa itu operator aritmatika, kemudian penerapannya seperti apa. Coba ada yang bisa menjelaskan sambil searching di internet ya. Adakah yang bisa menjelaskan apa itu operator aritmatika ya? Adrian Maulana? Tak kira mau menjelaskan. Ya. Apa itu operator aritmatika dan apa itu logika? Operator logika. Ya, coba apa Adrian? Itu yang operator logika itu ya. Ada yang lain yang menemukan misalnya di halaman website yang lain. Apa itu operator aritmatika? Apa itu operator logika?
Nah, ya, itu bisa nanti diaplikasikan ke bahasa pemrograman bisa. Karena nanti rata-rata diterapkan di bahasa pemrograman ya. Kalau kamu sudah belajar pemrograman dasar kan biasanya ada itu nanti operasi aritmatika. Ya, tambahkan Adrian. Ya itu operator logika ya. Oke. Jadi untuk operator aritmatika itu seperti yang disampaikan dari Santana ya tadi. Kemudian yang untuk operator logika itu seperti yang disampaikan oleh Adrian. Ya, jadi sama seperti perhitungan matematika, ya, kita operator itu digunakan untuk menambah, mengurang, mengalihkan, dan membagi. Apa yang dikalikan, apa yang dibagi, apa yang ditambah, yaitu bilangan aritmatik. Bilangan aritmatik yaitu contohnya biner. Mungkin untuk lebih jelasnya ya, Bapak langsung aja ke materinya ya. Nah ini ya, untuk judulnya yaitu operasi aritmatika dan logika. Nah dalam KD ini itu nanti kalian harus memahami konversi atau operasi aritmatika. Jadi misalnya konversi dari biner ke desimal, ini kan sudah pernah ya dulu ya. Konversi dari biner ke oktal misalnya, atau dari biner dari desimal ke oktal. Nah itu harus bisa nanti. Kemudian indikatornya. Nah ini indikatornya ya. Itu kalian nanti harus mampu menjelaskan operasi aritmatika dalam sistem bilangan biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Kemudian yang kedua, siswa ya, kalian mampu menerapkan operasi aritmatika dalam rangkaian digital. Nah, tujuannya yaitu ini, memahami operasi aritmatika dan logika, kemudian menerapkan operasi aritmatika dan logika. Kalau menerapkan operasi aritmatika dan logika melalui logisim, sudah pernah belum? Logisim atau electronic workbench, sudah pernah dengar? Tidak pernah dengar ya? Ya, nanti Bapak akan peragakan bagaimana membuat rangkaian digital menggunakan logisim. Karena di sini Bapak yang sudah terinstall logisim dan lebih bagus tampilannya logisim. Ya, itu untuk KD 33-nya. Nah, di sini kamu bisa lihat ya. Ada gambar apa? Gambar jam digital. Nah, jam digital ini adalah alat yang yaitu memakai model aritmatika dalam menjalankan tugasnya. Nah, nanti kalau kamu sudah bisa ya membuat rangkaian digital, nanti kalian bisa membuat tampilan jam seperti ini menggunakan logisim. Nah, tapi itu nanti yang kalau kamu sudah paham semua, sudah bisa paham gerbang-gerbang dasar rangkaian digital ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini, jadi apa yang kamu sampaikan tadi ya, kawan-kawan kamu sampaikan itu betul ya. Operator aritmatika ya ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Ya. Nah ini yang contoh penjumlahan bilangan biner ya. Ini angkanya adalah 1, 0, 1, 0, 1, 1 ditambah 1, 1, 0, 1, 1, 1. Hasilnya berapa? Nah ini kan perhitungannya sama dengan bilangan desimal ya kalau diamati ya. Benar nggak? Sama nggak? 1 tambah 1 kalau bilangan biner kan 0 kan ya, nyimpan 1. Nah, satunya ditaruh di atas, ya kan? Yang tadi yang bawah 1 tambah 1 adalah 0, tambah 1 yang di atas, jadinya 1. Dan dia nyimpan 1 lagi kan? 1 tambah 1 tambah 1, 1. Dia nyimpan 1, taruh di atas lagi, sini. 1 tambah 0
itu hasilnya adalah 1 tambah 0 1 ya, kemudian tambah 1 lagi, kan ini tadi 1 tambah 0 tambah 1 lagi, ketemunya adalah 1 0. Tuliskan 0-nya saja, simpan 1, ini kan simpan 1, taruh di depannya lagi. Nah, begitu seterusnya ya, begitu seterusnya. Nah, nanti dalam membaca ya dari depan baca aja 1 1 0 0 0 1 0. Nah, untuk lebih jelasnya ya Bapak contohkan di ini saja, di whiteboard. Bapak munculkan whiteboardnya dulu. Whiteboard. Kelihatan nggak whiteboardnya? Ada muncul whiteboard nggak? Muncul nggak? Belum ya? Oh ya, Bapak share dulu. Mungkin perlu di sharing juga. Bapak kira nggak perlu di sharing. Bapak share dulu. Whiteboard. Oh iya, harus di share dulu ternyata. Apa sudah kelihatan? Oke, ada ya. Ya. Misalnya Bapak ambil angkanya 1 1 0 ditambah 1 1. Ya, dari yang paling mudah dulu aja. Siapa yang bisa mengerjakan ini? Ayo. Siapa yang bisa mengerjakan? Nggak ada. Ya. Oke. Ya udah Bapak contohkan dulu ya. Nanti kalau sudah Bapak contohkan, harapannya nanti kalian bisa menyulahkan sendiri. Di sini ya ada angka 0 1, Bapak tambahkan. 1 tambah 0 berapa? Berapa? 1 ya kan? Ada yang disimpan nggak? Nggak ada, ya kan? 1 tambah 0 itu 1. Kemudian maju ke depan, 1 tambah 1 1 0 ya, tapi ditulis 0-nya saja, simpan nyimpan 1 di sini kan. 1 tambah 1 1 0 ya, ketemunya adalah 1 0 0 1. Gampang ya, sangat gampang. Coba lagi nih, ini masih gampang juga, masih 3 digit aja. Biner nggak ada 3 ya? Iya. Berarti nggak ngantuk berarti. Satu. Oke. Berapa? Ini. Simpan 1 ditaruh di sini. Berapa sini? 0. Simpan 1 ya, taruh atas. Nah, ini ada 3 ya. 1 tambah 1 tambah 1 ya. 3 di biner kan nggak boleh ya, angka 3 itu nggak boleh. Ya, 1 1 ya kan? Angka 3 kan 1 1. Bener ya? Iya. Ya. 1 tambah 1 ini kan 1 0. 1 0 ditambah 1 berapa? Ya, 1 1. Iya. Gitu ya. Oke, satu lagi ya, biar di luar kepala. 1 0 1 1 0, ini agak panjang dikit, ditambah 1 1 0
1, 1. Ya. Oke. Bapak kadang ngajari ya, Bapak cuma menuliskan apa yang kamu sebutkan aja. Ya, silakan. Berapa? 1. Enggak, dari langkah-langkahnya. Depannya ini berapa? Ini berapa? Ini 0. Nyimpen nggak? Nggak ada. Yang ini depan ini? Tuh. Iya kah? Betul kah? Betul kah? Betul apa enggak? Ya. Oke, Bapak ulangi. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 1 0 ya. Tulis kosongnya, satunya disimpan. 1 tambah 1 tambah 0. Ya, 1 0 ya, 1 kosong. Nyimpan 1 kan ya, taruh atas. 1 tambah 0 tambah 1, 1 kosong lagi. Tulis kosong, satunya nyimpan di atas. 1 1 1. Ya, jadi ini betul ya. Oke, betul. Sampai sini sudah paham ya? Allah paham ya. Nah, bilangnya untuk pengurangan itu sama saja dengan pengurangan bilangan biner. Sama dengan pengurangan bilangan desimal, sorry. Ya. Ini kan biner juga sama. Kenapa? Nah, itu nggak bisa. Ya pinjam di depannya, meminjam yang di depannya. Ya terus pinjam depannya lagi sampai habis. Ya nanti akan Bapak peragakan juga. Ya sampai sini yang masih yang di penjumlahan dulu sudah paham apa tambah bingung apa bingung sekali? Sudah paham ya? Oke. Kalau sudah paham, coba yang lainnya. Bapak share lagi yang materi pengurangan. Nah, ini kan penjumlahan Bapak anggap kalian sudah paham lah. Kita ke pengurangan bilangan biner. Bapak share lagi. Dan kalau cuma mempelajari modul, nggak ada gurunya, ini ya kadang kan ini harus tanya kemana, bingung ya. Jadi kalau kayak gini kan bisa langsung tanya ke gurunya, bisa langsung dibahas sama-sama. Mana kelihatan sudah? Oke. Nah ini yang penjumlahan tadi caranya kayak gini ya. Jadi kita nggak usah dibahas karena tadi sudah dipelajari. Nah ini tambah-tambahan, contohnya di sini. Nah, ini ada menyimpan satu, ditulis juga. Nah ini ya. Oke masih. Prinsipnya ini, prinsip penjumlahan biner adalah pada kalian pahami di prinsip 0 ditambah 0 adalah 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0 itu 1, 1 ditambah 1 itu 0, tetap menyimpan 1. Nah itu yang perlu kamu ingat-ingat. Oke lanjut ke pengurangan. Nah sama, jadi sama dengan pengurangan bilangan desimal. Kalau kamu mengurangkan bilangan desimal, jadi misalnya ada angka 14 dikurangi 6. Nah, bilangan desimalnya 14 dan bilangan desimalnya 6 dikurangkan. 4 dikurangi 6 kan nggak bisa. Jadi harus minjem di depannya 1. Ya, jadi 14 dikurangi 6. 8 ya. Nah, sama juga dengan bilangan biner. Pengurangannya juga kalau 0 dikurangi 1 kan nggak bisa dikurangkan, dia harus meminjam ke depannya. Nah, kita lihat yang contoh. Yang prinsip dulu, kita pelajari yang prinsipnya dulu. Prinsip pengurangan bilangan biner adalah bilanya 0 dikurangi 0 adalah 0. Kalau 0 dikurangi 1, ya ini harusnya nggak bisa. Tapi dia
akan meminjam angka depannya, jadinya 10 dikurangi 0 jadinya. Nah, kan hasilnya 1. Betul ya? 10 dikurangi 1, 1. Betul ya? Iya, karena 1 ditambah 1 adalah 10. Bawahnya 1 dikurangi 0 adalah 1 ya, betul. 1 dikurangi 1 ya habis 0. Prinsip inilah yang perlu kamu ya, kalau bisa hafal di luar kepala ya. Ya memang harus kamu pahami, harus dihafalkan. 0 dikurangi 0, 0, 0 kurangi 1. Tuh, pinjam depannya ya 10 jadi kurangi 1 sama dengan 1. 1 kurangi 0, 1. 1 kurangi 1, 0. Sudah sangat jelas ini. Sangat jelas sekali. Oke, sekarang ke contoh. Di sini ada contoh 11011 dikurangi 1001. Kita hitung mulai dari yang belakang. Ya, dari yang belakang. 1 kurangi 1 0 ya kan. Sisanya enggak ada. 1 kurangi 0 hasilnya adalah 1, sisanya enggak ada. 0 kurangi 0 sudah jelas pasti 0, sisa enggak ada. 1 kurangi 1 0 juga ya, habis kan, sisanya enggak ada juga. 1 kurangi, ini bawahnya ini enggak ada angkanya ya. Kalau enggak ada angkanya itu sama dengan 0. Nah, sudah 1 kurangi 0 adalah 1. Nah, yang kita baca adalah sisanya. 1 0 0 1 0. Kita bacanya dari bawah. Paham ya di sini ya? Oke, berarti nggak ada masalah. Lanjut ke perkalian. Nah, ini kalian mungkin agak susah ya, tapi nggak susah sebenarnya, karena dia perkalian juga sama dengan bilangan desimal. Kan coba lihat nih, dia polanya sama persis dengan bilangan perkalian dan ada bilangan desimal, ya kan? Coba kalian amati. Nah, caranya pertama yang perlu kamu kuasai yaitu prinsipnya dulu ini ya. 1 kali 0, 0 kali 0 0. Jadi 0 itu dikalikan berapapun, 0 kali sejuta ya tetap 0 ya. 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 sampai sejuta kali ya tetap 0. 1 kali 0 ya tetap 0, jadi 1 ya. Kalau dikalikan 0 pasti 0. Mungkin misalnya 100 kalikan 0 ya tetap 0. Dibalik 0 kali 1 tetap 0 ya. Kecuali yang 1 kali 1 itu hasilnya adalah 1. Oke. Jadi dalam perkalian itu hanya 1 dikalikan 1 saja yang hasilnya 1. Yang lainnya 0. Itu yang perlu kamu ingat-ingat ya. Langsung ke kasus. Di sini ada contoh yang desimal, sampingnya ada contoh yang biner. Ya, jadi angka 16 itu setara dengan bilangan biner yang di sampingnya. 12 juga ini setara dengan atau sama dengan bilangan biner yang ada di sebelahnya. Oke, kita ke yang desimal dulu ya. Yang desimal. Kalau perkalian desimal kan caranya adalah ini 16 dikalikan yang 2-nya dulu ya. Nah, hasilnya berapa? Yang di bawahnya adalah 16 yang dikalikan 1. Cuma dia agak maju ke depan, yaitu maju 1 digit. Karena posisi angka 1 kan di depannya angka 2. Nah, sama seperti itu. Nanti yang biner juga sama. 1110 itu dikalikan 0 yang paling belakang dulu. Hasilnya berapa? 0 ya. Jadi semua angka yang dikalikan 0, hasilnya pasti akan 0. Ya. Kemudian setelah itu 1110-nya dikalikan dengan 0 yang di baris yang di urutan ketiga ini. Nah, ketemunya 0 juga. Kemudian 1110-nya dikalikan ke huruf kedua, itu 1. 1110 dikalikan 1 ya 1110. Kemudian dikalikan yang paling depan ini 1110. Baru kamu jumlahkan ke bawah. Ini 0 ya. Ini 0 tambah 0 0. 0 tambah 0 tambah 0 0 ya. 0 tambah 1 tambah 0 1. Kemudian 0 tambah 1 tambah 1. 0 nyimpen 1 ya. 1 tambah 1 tambah 1 jadinya 1 nyimpen 1.
1 tambah 1, 1 0. Nah, ketemulah ini. Gampang ya. Oke, coba kita ke angka yang lain. Bapak akan share lagi ke yang whiteboard whiteboard tadi ya. Nah, Bapak harus share lagi whiteboardnya. Ini nggak bisa share 2 layar, jadi harus satu-satu. Yang satu dihidupkan, satu ditutup gitu. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Ya, tadi yang pengurangan dulu. Misalnya 1, 1, 0, 1 dikurangi misalnya 1, 1, 0. Ya, berapa? Ya, pengurangan dulu, nanti habis itu perkalian. 1 kurangi 0. Tuh. 1 kurangi 0 adalah 1 ya. Jangan dikali ini kan pengurangan ya. Pengurangan itu 1 kurangi 0, 1. Ya. Nah, di depannya ini yang mungkin kalian yang agak sedikit mikir ya. 0 dikurangi 1 kan nggak bisa. Maka harus minjam 1 yang di depan. Nah, nanti yang 1 di depan dipinjam, artinya yang sini angka 1 ini berganti menjadi 0. Karena yang satunya sudah diambil, dipinjam ke belakang sini. Paham ya? Oke. Jadi sekarang 1, 0. Ya, 1, 0 dikurangi 1. Berapa? 1. Nah, ini kan tadi 0 ya. 0 dikurangi 1 nggak bisa. Harus pinjam ini depannya. Nah, jadinya 1, 0. 1, 0 dikurangi 1. 1. Inilah hasilnya. Mana? Paham nggak? Kalau tambah bingung. Oke, ulangi. 1 tambah 0. 1 kurangi 0. 1. 0 kurangi 1 nggak bisa. Pinjam depannya. Ya, jadinya ini 1, 0. Ya. Gimana ya? Tuliskan di sini ya. 1, 0. Dikurangi 1. Jadinya 1. Nah, ini karena tadi sudah dipinjam. Ini kan berubah jadi 0. Nah, 0 dikurangi 1. Nggak bisa. Pinjam lagi yang di 1 ini. Nah, ya. Jadinya 1, 0 dikurangi 1. 1. Ini sudah nggak ada lagi nih, sudah habis yang 1 di depan nih. Karena sudah dikurangkan 1 ini. Jadinya ketemu hasilnya 1, 1, 1. Nah, paham aja ya? Oke. Sekarang ke perkalian. Nah, angkanya sama, cuman Bapak ganti ini tandanya jadi kali. Oke. Kan pertama tadi yang ini dikalikan ini ya. Dikalikan yang 0 paling belakang. Berapa? Ya, tetap 0. Jadi berapapun bilangannya kalau dikalikan 0 hasilnya pasti 0. Kemudian yang kedua adalah dikalikan yang ini. Berapa? 1, 1, 0, 1. Ya, karena dikalikan 1 ya. Kita maju 1 digit. Ya. Kemudian bilangan ini dikalikan yang paling depan. Masih sama seperti ini ya. Cuma dia maju 1 digit. Nah, baru dijumlahkan. Kok habis ini? Ya, ini sudah habis ya. Oke, 0 ditambah 0 tambah 0, contohnya 0. Ini aja ya. Nah, 0. Kemudian yang ini 0 tambah 1. 1. 0 tambah 0 tambah 1. 1. 0 tambah 1 tambah 0. 1. 1 tambah 1. 1, 0. Tulis 0-nya ya. Nah, nyimpan 1, taruh sini. 1 tambah 1. 1, 0. Nah, inilah ketemunya.
Sama seperti perkalian bilangan desimal ya. Jadi nggak usah bingung, sama aja. Ada yang belum paham? Paham semua ya? Sudah paham ya? Oke, kita kembali belajar lagi yang PowerPoint lagi. Kelihatan ya yang PowerPoint ya. Oke, sekarang ke pembagian. Pembagian nih ternyata sama juga dengan pembagian bilangan desimal. Sama juga. Jadi kalau kalian nggak usah bingung-bingung. Kalau kamu sudah bisa membagi dalam bilangan desimal, untuk adaptasi ke bilangan biner itu nggak perlu susah-susah. Nah, kita lihat di sini. Ini kalau bilangan desimal yang di sebelah kiri ini, kalau dirubah ke bilangan biner, itu sama seperti ini. Ya, seperti ini ya. Cuma yang akan kita hitung adalah yang bilangan binernya. Nah, yang perlu diingat ya, prinsip pembagian. 0 dibagi 1, 0. 1 dibagi 1, 1. Itu ya. Hanya 2 aja yang perlu diingat. Nah, caranya dari angka yang akan dibagi itu kamu pisahkan ya. Karena pembaginya adalah 101. Berapa digit nih 101 itu? 3 digit. Maka di bilangannya yang akan dibagi itu kamu kelompokkan jadi 3 digit juga. Nah, kamu pisah ini jadi 3 digit yang paling depan. 111 ya. Dibagi 101. Berapa hasilnya? Tulis di sebelah kanan sini. 111 dibagi 101 kan 1. 1 kali 101 ya 101 kan? Ya enggak? Ya, kamu kurangkan ya, kamu kurangi. Nah, 111 dikurangi 101. Ini ya susunannya ini agak bergeser ke belakang, ini harusnya 3 ini lurusnya 111 ini. Ini karena ketikanya di Word dia bergeser, jadi Bapak capture kemarin angkanya bergeser ke belakang. Ini aslinya adalah 111 dikurangi 101 ya. Kemudian dikurang, hasilnya berapa? Ya. Oh, 1. 1 kalikan ini 101, kurangi lagi. Kemudian ditambahkan lagi angka di belakangnya, turunkan. Nah, 1 digit turunkan. Kalau nggak bisa dibagi ini, tambah lagi belakangnya 2 digit. Nah, dibagi 101, turunnya berapa? 1. 1 kali 101, oh 101. Dikurangi lagi 001. Kan nggak bisa ya. 001 dibagi ini kan nggak bisa, berarti 0 tulisnya. Kalau nggak bisa dibagi itu 0. 0 dikalikan 101, 0 kan. 0 dikalikan berapapun kan tetap 0. 000. Dikurangi ya. 01 dikurangi 000 adalah 01. 01 dibagi 101 kan nggak bisa, tulis 0. Kalau nggak bisa dibagi itu 0. 0 kalikan ini 000, ya kan? Dikurangi 010 dikurangi 000 adalah 10. 10 dibagi 101 kan nggak bisa, tulis 0. Sorry 101 nggak bisa kan, diturunkan dulu yang satu nih yang belakang 1. 101 dibagi 101 1. Nah, ini dikalikan lagi ke sini 101 adalah 101, terus dikurangkan 0. Jadi kalau sudah ketemu 0 nggak ada sisa, berarti sudah selesai penghitungannya. Ketemunya yang belakang ini. Jadi sama persis dengan pembagian bilangan desimal. Nah, itu ya. Nah, ini yang oktal nanti sama juga, cuma dia berbasis 8. Nah, itu ya. Bapak pengen yang sampai bilangan biner aja dulu, kamu pahami, kamu
perhitungannya. Ya, nanti bilangan oktal itu mirip-mirip saja, kurang lebih saja hitungannya dengan bilangan biner. Oke, kemudian Bapak lanjut. Bapak ada sebuah permainan di sini ya, sebuah permainan melalui Kahoot. Kamu ketikkan kahoot.it, kahoot.it, kahoot.it. Ya, pinnya Bapak bagikan nanti ya, habis ini Bapak bagikan. Bapak login dulu ya. Ini Bapak login dulu. Bapak belum login. Ini sekarang ini. Ya. Soalnya 10 aja, sedikit aja. Soalnya sedikit aja. Oke, berhasil login. Soalnya yang mudah-mudah aja. Ada suara nggak? Ada muncul suara? Nyari bener ya? Kadang-kadang. Masih nyaring? Masih? Sudah? Sudah? Ini paling sudah Bapak kecil banget tuh. Sudah? Oke. Bapak share untuk pinnya ya. Bapak share untuk pinnya. Masih nyaring dikit. Oh ya, ada. Kahoot. Ya, benar. Kok belum muncul? Belum kedetek Kahootnya. Apa sudah kelihatan? Ya, silakan masukkan pinnya. Pinnya dimasukkan semuanya ya. Coba semuanya masukkan pinnya. Ini musiknya Bapak matikan aja ya. Ya. Semua masukkan pinnya coba. Ya. Nama lengkap sesuai absen. Ahmad Rizkon sudah masuk. Ayo yang lain. Oke, Santa, ya ini Adrian. Kita main-main aja di sini pokoknya. Nanti asik pokoknya. Nur Hamidah masuk. Ya. Bagi yang belum masuk ya, diketikkan kahoot.it pada web browser. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, yang belum masuk. Iya. Bapak yang mulai soalnya. Ya, jadi Bapak pilihkan yang mudah-mudah. Mana nih kok belum bertambah? Ya, ketikkan kahoot.it pada web browser di Google Chrome-nya.
Mungkin ada yang masih bingung, silakan. Kahoot, kahoot.it. Ini anggotanya 11, tapi yang masuk baru 5 yang masuk Kahoot. Atau ada yang kesulitan dalam masuk Kahoot? Nazifah Amalia sudah masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang 3 lagi. Loh, kok 7 lagi nih? Kurang 1. Tadi 8, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayo yang 5, silahkan masuk. Pinnya itu 5425287. Pinnya itu. Lutfi masuk. Kurang 3 lagi. Berarti siapa yang belum masuk? Nabil masuk. Ya, kurang 2 lagi. Kenapa? Ya, nanti kalau sudah masuk semua baru Bapak start. Ya, harusnya Bapak. Oh, enggak ada. Gimana yang 2 ini? Ada kesulitan kah? Kurang 2 lagi. Dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru 9. Gimana yang 2? Siapa yang belum 2? Ada masalah kah? Bermasalah dalam koneksi atau gimana? Nggak bisa yang 2? Yang 2 anak yang belum? Enggak, 12 kan termasuk Bapak, jadi 11 aja. 9, 2. Yang di Jimit 11 kan ya? Kurang 2 lagi. Ya, mungkin bermasalah ya di koneksi atau gimana. Yaudah, kita mulai ya. Sebelum mulai ya, coba kamu siapkan coret-coretan ya, kertas kah atau baju kamu kah? Oke, sudah bisa dipersiapkan, mikrofonnya di on kan, nggak apa-apa. Kertasnya sudah disiapkan, pulpennya sudah disiapkan. Oke, karena ini berbatas waktu ya, jadi kamu mengerjakannya harus cepat-cepatan ya. Siapa yang tercepat itu skornya yang paling tinggi, yang tercepat. Walaupun sama-sama benar, misalnya ada 2 anak yang benar, tapi kalau yang satu itu agak lambat, satu cepat, yang skornya yang paling tinggi adalah yang cepat. Ya, itu nanti hasil akumulasi
di akhir kuis. Siap ya Bapak start ya? Bapak start ya? Oke, silahkan. Nah, yang kamu pilih bentuk gambarnya ya, bentuk gambarnya yang kamu pilih. Jawaban yang betul yang mana? Misalnya yang gambar segitiga, maka kamu di handphone kamu pencet yang segitiga. Oke, gimana hasilnya? Ya, yang betul adalah penjumlahan dan pengurangan. Gambarnya gambar belah ketupat. Jadi siapa yang tadi menjawab belah ketupat, dia betul. Ternyata 0, nggak ada yang menjawab betul. Ya, karena ini baru permulaan ya, nggak apa-apa. Nah, jadi kamu yang kamu lihat gambarnya ya bentuknya, apakah segitiga atau belah ketupat atau lingkaran atau kotak. Nah, jawaban yang betul, jawaban yang betul misalnya yang menurut kamu betul adalah belah ketupat. Nanti ya kamu pencet yang belah ketupat di handphone kamu. Nah, itu ya. Ya, anggap aja nomor satunya sebagai percobaan ya, nggak apa-apa. Sudah siap ke soal berikutnya? Oke. Nah, ini hasilnya 0 semuanya. Belum ada yang jawab. Nomor 2. Silakan. Tuh, di atas tuh. Lihat di layar di atas. Penjumlahan 1011 tambah 1011. Jadi kamu buka yang ini dulu, yang punya Bapak, habis itu kembali ke tempat yang tadi, ke menjawab. Ya. Yang di Bapak share soalnya. Nanti kamu menjawabnya yang di Kahoot, yang di HP. Ya, ini untuk latihan dulu ya, nggak apa-apa. Seperti apa hasilnya? Kayaknya banyak yang masih bingung ya. Nggak apa-apa, ini karena masih awal. Waktu habis. Ada 2 anak yang menjawab betul. Ya. Wah, besok jangan sembarang menjawab, dihitung bujuran. Nah, di sini kan menjumlahkan bilangan biner 1011 tambah 1011. Bapak kasih waktu dari 1 menit 60 detik. Kira-kira kurang nggak untuk menghitung? Cukup aja ya. Soalnya kalau kamu lihat soalnya terus langsung kamu bikin coret-coretan di kertas tuh nggak sampai 1 menit selesai. Atau kurang lama, harusnya 2 menit. 1,5 menit ya cukup ya, mungkin ya, karena kalau 1 menit terlalu cepat ya. Karena ini hitung-hitungan. Oke, nggak apa-apa. Besok Bapak rubah lagi. Mudah-mudahan di tes yang kedua besok hasilnya memuaskan. Ya. Siap, lanjut. Ada 2 anak yang betul. Lanjut ya. Siap-siap. Kamu lihat yang di layar Bapak. Nanti setelah kamu hitung, baru kamu kembali ke layar Kahoot. Nah, harus gerak cepat. Next. Nah, ini skornya ya. Krisanta yang paling tinggi 963. Lutfi yang kedua. Ya. Masih bisa disalib. Yuk silakan. Nah, ini. Oke. Jawaban yang betul adalah half adder. Dan itu belum ada yang menjawab. Ada. Tadi half adder ya.
Kita belum sampai situ ya, makanya kamu nggak tahu ya. Nah, ya, mungkin nanti di pertemuan berikutnya Bapak akan jelaskan apa itu half adder. Ya. Termasuk Bapak mau sampaikan untuk logika juga ya, karena waktunya ini nggak cukup, jadi Bapak mungkin minggu depan aja. Nah. Oke, next. Masih tetap sama skornya. Nah, ini di gambar 1011 tambah 101, ya cepat, 60 detik waktunya. Waktunya 60 detik. Nah, lumayan panjang juga 60 detik, lumayan lama. Masih ada 27 detik lagi. Oke, waktunya habis. Nah, yang menjawab betul adalah yang kotak. Satu anak yang menjawab betul, yang gambar kotak itu. Nah, siapa coba yang jawab betul? Kita lihat. Nah, Risanta ya, skornya tinggi bener 1807. Oke, selanjutnya. Gerbang apakah itu? Belum juga ya. Nah, ya jawab sembarang dulu aja. Yang kira-kira menurut kamu benar. Oke, berapa? Yang betul adalah yang gerbang N, gambar lingkaran. 2 anak yang betul. Ya, lihat hasilnya. Nah, ini Nabil bertambah skornya. Oke, lanjutnya. Soal nomor 6. Gerbang lagi. Ya, kira-kira gerbang apa itu? Berarti besok minggu depan Bapak terangkan yang gerbang ini, gerbang logika. Waktunya habis. Jawabannya adalah yang lingkaran. Ada 5 anak ya, betul ya. Ini pasti skornya banyak yang naik. Nah, naik semua skornya, bertambah semua. Next, soal nomor 7. Nah, ini bilangan oktal. Bilangan berbasis 8. Kalau dikalikan berapa sih? Waktunya 60 detik. Tadi belum mencoba yang bilangan oktal ya, karena kita perlu mencoba bilangan biner tadi. Jadi minggu depan Bapak menjelaskan bilangan oktal sama gerbang dasar, gerbang N or not gambarnya, sama tabel kebenaran. Kalau minggu depan enaknya gimana? Di hari Senin saja, Senin pagi sesuai jadwal, Senin siang seperti jadwal, atau gimana? Hari Senin aja ya? Senin aja ya, nggak apa-apa. Nah, mudah-mudahan Bapak pas hari Seninnya itu nggak ada kegiatan, nggak ada acara, bisa hari Senin sesuai jadwal. Oke, yang betul adalah 1414 yang gambarnya kotak. Nah, nggak ada yang jawab jujur. Salah semuanya. Ya, mungkin waktunya yang kurang panjang sedikit. Bilangan oktal ini agak susah memang ya, jadi harusnya waktunya 2 menit. Tadi Bapak set 1 menit. Udah nggak apa-apa. Next. Skornya masih tetap nomor 8. Gerbang N dan OR itu fungsinya sama dengan apa dan apa kalau di operator aritmatika.
Oke, yang betul adalah kali dan tambah yang lingkaran. Nggak ada yang bujur ya. Jadi kalau gerbang N itu adalah prinsip kerjanya sama dengan perkalian. Kalau gerbang OR itu sama dengan penjumlahan. Nah, bisa Bapak ajarkan. Karena tadi ini kita belum membahas gerbang N or not yang ini ya, dalam bentuk logika. Next, soal ke-9. Nah, ini belum tahu juga ya. Nah, ini jawabannya adalah true atau false, betul atau salah. Gambar di bawah ini adalah rangkaian full adder. Nah, gambarnya kayak gitu, betul apa salah? Ya, cuma milih 2 aja. Betul apa salah? Oke, jawabannya adalah yang betul, yang false. Ada 4 anak yang jawab betul. Ya, siapa nih? Emri Santa yang masih memimpin paling tinggi. Ya. Soal terakhir, yuk. Nah, coba yang di dalam gambar itu adalah gerbang apa saja? X OR, N sama OR. Apakah betul apa salah? Kok bisa betul, hampir betul semua ini? Berarti sudah paham. Jawabannya hafal, tapi betul ya. Oh, ya. Oke, mungkin karena Bapak belum terangkan, jadi banyak yang belum paham ya. Oke, kita lihat skor akhirnya. Nah, jadi Emri Santa yang paling tinggi 3080, kemudian Lutfi yang nomor 2 2839, yang ketiga adalah Ahmad Rizkon 2170 ya. Kemudian untuk hari ini coba kalian simpulkan ya, salah satu mungkin menyimpulkan apa yang kamu dapat pada pelajaran hari ini dari materi yang Bapak sampaikan, dan mungkin dari kahut yang Bapak tadi ini ya sampaikan juga, dan kamu mengerjakan, kan pasti ada kelemahan ya, ada kekurangannya, ada kelebihannya. Nah, kalian sampaikan saja apa saja kelemahannya, apa saja kelebihannya, dan apa yang kamu dapatkan hari ini dalam pembelajaran. Silakan salah satu mewakili untuk menyimpulkan. Ya, yang bisa, yang juara 1 menyampaikan. Ya. Ya. Ringan ya. Ya. Tolong nanti kamu bisa latihan sendiri ya di Google Classroom, kamu buka lagi materinya nanti. Buka materinya, kamu pelajari sendiri. Kalau ada kesulitan, silahkan WA Bapak, bertanya ke Bapak. Ya, mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat. Jadi, kalau 100% harus paham semua, itu kayaknya agak susah ya, karena kita nggak langsung bertemu langsung di kelas. Jadi ada keterbatasan, dan yang masih belum gabung masih banyak juga. Nah, itu harapannya nanti yang belum bergabung buka di Classroom, mempelajari sendiri secara mandiri di Classroom, sehingga dengan pandemi ini bukan sebagai alasan untuk tidak belajar. Jadi kamulah yang generasi emas yang perlu meneruskan dari pejabat-pejabat kita yang mau pensiun. Itu ya. Jadi tetap belajar, tetap semangat, sehingga apa yang kamu cita-citakan akan tercapai ya. Kita itu cuma berusaha aja ya, ini berusaha secara maksimal. Masalah hasil itu nanti secara otomatis, kalau kita ada usaha pasti ada hasil. Ya, sekian dari Bapak ya. Mungkin sebelum ditutup, silakan salah satu mimpin doa. Tommy. Ya.
terima kasih anak-anak ya. Kita lanjutkan minggu depan. Sebelumnya kalau ada salah kata ya, Bapak mohon maaf. Ya, taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau mau live dari meeting.